Oke Pak Bambang, kita lanjut ya Pak. Iya, silakan. Nah ini kan udah cerita soal salawat Nabi, sholat malam, doa Nabi Musa. Nah itu mungkin salah satu yang membuat Bapak langsung bisa sukses. Tapi mungkin waktu sebelum sukses itu pernah ngalamin ini kan Pak, masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapin. Misalnya soal produksi yang tadi yang Bapak cerita, soal manpower mungkin, soal permodalan, soal yang lain-lain. Bapak boleh cerita dikit kali apa Ya, kendalanya? banyak sih kendalanya di usaha saya yang saya dalami ini ya. Yang pertama cuaca, kita kan banyak pencuran. Oh Bapak jemurnya pakai matahari ya? Iya, pakai matahari. Sehingga pada waktu itu kalau tidak ada matahari dari pagi nggak Loh, panas. kalau musim hujan kemarin piye tuh Pak? Nah itulah makanya kemarin begitu ini kita sudah punya solusi. Sekarang saya punya oven pengering. Oven pengering itu harganya coba nggak main-main itu, jutaan ya. Oven yang pakai kayu tapi air yang dimasak diuapin masuk ke ruangan gitu. Nah di situ kita sudah mulai antisipasi. Karena kalau produksi gagal itu, saya itu kalau gagal tidak ada panas ya, gagal produksi lebih baik saya jual dengan harga modal. Jadi singkongnya kebuang tuh? Artinya sudah jadi produk tapi kurang nggak kering ya, bagus, kurang bagus. itu harganya itu jatuh 50%. Kita jual di tempat kita sendiri dengan tujuan untuk mengembalikan modal saja. Itu dijadiin apa Pak biasanya? Ya tetap planting Tapi yang kualitasnya tadinya beda KW2 lah istilahnya ya, yang biasanya 10.000 orang beli itu 10.000 bisa dapat 3. Gitu. Tapi keras Pak itu. Kurang bagus lah, kurang bagus. Bisa putus gigi. Kurang bagus itu karena cocok. Nah tapi sekarang setelah ada mesin oven, oven itu pengganti. Tapi ya lebih bagus matahari sih ya, sama yang kuasa langsung. Biar kalau oven jadi itu mesti banyak doa supaya matahari cukup Pak ya. Tapi kan cuaca kita nggak tahu. Nggak tahu. Kadang-kala dari pagi panas tiba-tiba hujan terus. Beda sama petani sawit nih Pak. Petani sawit kalau bisa hujannya banyak-banyak dia. Iya. Terus ada lagi yang kendala dari dalam itu bahan baku. Singkongnya. Singkong. Kadang-kala singkong ini kita dapatnya mudah, terlalu mudah jika jelek ya. Sekarang sudah antisipasi, kita sudah perjanjian sama supplier singkongnya. Ya kalau ini harus. Singkongnya di sekitar Pringsewu itu aja Pak. Sekarang Pringsewu sudah nggak ada. Udah habis lah ya istilahnya ya. Jadi Bapak beli kemana tuh? Lampung Timur. Didatangkan di Lampung Timur. Karena kalau dari Pringsewu sudah nggak mencukupi. Dulu iya, awal-awal merintis dari Pringsewu. Petani Pringsewu udah habis. Bukan singkong buat pabrik itu kan Pak? Pabrik tepung itu bukan ya? Bukan. Kalau pabrik kalau kita ini yang singkong makan. Itu kan singkong racun namanya Pak ya? Kalau yang untuk tepung TPK singkong racun, yang pahit itu kan. Kalau kita yang singkong makan. Singkong makan, yang ada khusus ya? Ada khusus. Dan singkong yang paling bagus itu ternyata dari Lampung Timur. Gak tahu apa karena faktor tanahnya kali ya. Makanya singkong dari Lampung Timur dibawa ke Pringsewu, diproses, dijual lagi di nomor Lampung Timur. Termasuk di sini ya, jalan-jalan. Singkong itu dari Lampung Timur. Dari sana gitu. Berapa supplier tuh Pak? Cukup 2 orang sudah, 2 supplier. Langsung petaninya ya? Kemudian kendalanya juga pada waktu itu kita masuk ke pasar modern, itu pembayarannya kan kalau menunggu sudah habis. Berapa? 40 hari Pak? Konsinyasi ya? Konsinyasi. Konsinyasi laku bayarnya 40 hari lagi? Biasa lah kalau seperti itu. Tapi kan itu pasti. Pembayarannya pasti dan menggunakan sistem. Walaupun ada toko lain yang tutup, dia tetap tanggung jawab gitu. Jadi kita mesti kuat modal juga tuh Pak ya? Akhirnya kita ya harus berani pinjam uang di bank. Begitu. Ya karena permodalan seperti kemudian ada lagi kendalanya yang dari luar itu minyak goreng. Ini minyak goreng waktu itu pernah terjadi yang minyak goreng langka. Waduh, gimana ini ya? Katanya suruh rebus, nggak jadi pula lah nanti kelanting ya kata dulu ada pejabat. Direbus lah katanya, kelanting direbus gimana? Bukan kelanting namanya, udah sebab merebus kalian gitu kan. Digoreng itu gimana? Digoreng,
Sedangkan saya itu satu hari itu 100 kilo minyak goreng yang dibutuhkan. Minyak goreng 100 kilo. Ada berapa supplier tuh Pak? Ada kalau minyak goreng dulu hanya satu. Satu ya. Sekarang ada 2 yang masuk ke tempat kita. Ya sebaiknya jangan satu Pak. Kalau dia berhalangan kita Ini yang pusing. satu berhalangan kita cari lagi yang lain. gitu. Jadi cuaca, bahan baku itu ya, masalah tagihan ke pasar modern. Ini juga ya minyak goreng ternyata. Minyak goreng. Sekarang ini saat ini minyak goreng tinggi banget nih. Lagi mahal ya? Efek dari Iran. perang ini. Padahal sana minyaknya bukan minyak goreng itu. Iya. Ya tapi nggak tahu mungkin bahan bakunya untuk pengolahannya ya, termasuk plastik sekarang kemasan juga udah naik gitu. Kalau plastik iya Pak, karena kan ada kaitannya sama minyak mentah kan. Iya mungkin. Tapi kadang-kadang kita itu di Indonesia begitu. BBM nggak naik, barang-barang udah naik duluan kan? Iya, mereka yang punya ini. Tapi minyak goreng sekarang gampang ya? Masih udah agak telat ini, karena kita agak telat. Apalagi tuh Pak? Udah 4 tuh, banyak juga masalahnya. Iya banyak, tapi ya semua itu sekarang dengan pelan-pelan kita sudah mengantisipasi dengan pengalaman lah. Buat sistem ya Bapak ya, kontrak. Pengalaman, iya, pengalaman itu untuk jadi pelajaran. Nah itu tadi Pak, kaitan sama konsinyasi dan tagihannya mesti 40 hari itu ya, kan lama tuh. Jadi barang tuh bisa ngendap di toko bisa sebulan sampai 2 bulan kali Pak ya? Bisa 1 bulan lah maksimal. 1 bulan. Untuk muter itu kan perlu modal Pak? Modal. Nah itu gimana Bapak? Saya pakai pinjam uang bank lah. Boleh ya? Iyalah. Walaupun Bapak tuh marbot kan? Iya. Ya kalau soal bunga bank itu kadang-kala ya ada beberapa pendapat ya. Ada masyarakat yang anti riba. Kalau Bapak pakai yang mana nih? Saya masih, karena saya masih butuh, masih termasuk yang make. Tapi kalau untuk bank syariah kali ya? Ya termasuk ya bank daerah juga saya pakai. Kalau pendapat Bapak sendiri gimana? Kan usaha kan perlu modal. Modal ini kita nggak mungkin cari ke rentenir kan Pak? Iya. Ke bank lah. Perbankan. Nah, kalau perbankan. supaya bisa terhindar dari riba gimana caranya Pak? Gimana ya, saya masih belum bisa sih, jadi bisa saya memakai paham yang membolehkan. Yang penting sudah ada kerjasama. Tapi ya sudah mulai akan berusaha. Berusaha pelan-pelan. Jadi pabrik itu dulu kalau nggak dikasih pinjaman bank nggak bisa sebesar sekarang ini Pak ya? Bisa Pak, karena kita pembayaran juga pakai waktu. Saya mau pinjam kemana gitu. Sebenarnya kalau ada orang yang mau minjemin oke lah gitu kan, saya nggak menggunakan dana itu. Tapi karena ini harus pakai, karena apa ya modalnya dari mana untuk itu. Itu stop dulu, sedangkan seminggu itu harus 3 kali kirim kan. Itu gimana? Kan angsurannya lancar tuh Pak, Bapak dikasih terus tuh. Kasih terus. Gimana cara yang manage-nya tuh, Pak? Lancar ya. Terus sekarang sudah besar, kemudian kemarin sudah mulai agak pelunasan, kemudian saya sudah mulai belajar dengan niat. Seperti kemarin saya membeli kendaraan itu nggak pakai kredit, saya cash yang box. Yang Pajero cash juga. Iya, Pajero udah lunas saya. Pajero udah ready juga lah. Gaya-gayanya aja. Ini marbot yang bisa beli Pajero nih Bapak nih. Keren. Gaya aja sih tukang pelanting beli Pajero, sok-sokan aja lah namanya. Itu perlu Pak buat status sosial. Iya. Memang kadang-kala ya karena gaya-gaya itulah. Tapi kan kita sudah ngukur. Saya bisa bayar sekian, karena bayaran dari sana, dari Damarian sekian masih bisa untuk ngangsur, dari ini udah ngangsur, udah pasti ngapain kita ini gitu kan. Jadi sudah saya ukur seperti itu, utang tapi sudah. Jadi strategi Bapak naik kelasnya gimana Pak? Dulu dari modal secukupnya, terus sekarang bisa ekspor, bisa dipercaya bank segala macam. Apa yang Bapak lakukan ngelola ini keuangannya itu Pak? Keuangan memang semua itu kan saya manajemen saya sendiri semua ya. Tapi kalau admin semua sudah punya gitu. Karena sales itu hanya ngantar ke toko-toko, tapi duitnya sama Bapak? Ke saya gitu. Kalau jadi kalau kita kayak Bapak ini kan bukan ke end user ya, ke B2B lah ya, bisnis to bisnis kan, ke Indomaret, ke toko-toko tuh. Jadi salesman itu
cuma boleh ngantar barang aja. Ngantar barang. Cari order, ngantar barang. Kalau cari order besar-besar itu saya yang lobby. komunikasi dengan pimpinan saya, kemudian dia hanya ngantar barang komisi gitu aja. Tapi ngambilnya bulanan. Karena kalau dia nggak boleh ngambil duit ya? nggak bisa. Karena Kenapa, Pak, tuh? pengalaman. Dulu gitu dipercaya. Ya maaf ya, namanya ketika orang dipercaya kan ya namanya kepepet masih banyak kepake godaan juga. dari. Pernah Katanya ngalamin tuh, Pak? Di bawah sosmed. salus, katanya kecopetan lah. Katanya udah nagih terus duitnya hilang gitu kan. Dari pengalaman itu saya ubah. Jadi pengalaman Bapak ini nggak boleh itu ya, uang sama barang nggak boleh bercampur ya? Ya bercampur. Jadi barang-barang aja. Barang keluar, pembayaran harus ke saya. Bapak langsung ya? Iya, nama ke rekening saya. Harus kayak gitu untuk antisipasi sih. Walaupun itu adik saya juga seperti itu. Gitu kalau saya. Jadi Jangan terlalu percaya banget gitu. kendala tadi ada yang lain nggak, Pak? Selain Ya nggak ada sih ya itu yang saya alami kendalanya seperti itu. Dari luar tuh minyak, kemudian bahan baku, ya. kemudian cuaca sudah kita antisipasi begitu. Singkong berapa sekarang, Pak? Kalau Sekarang 1.600 per kilo. sekilo. Sama dengan singkong pabrik ya, Pak? Singkong pabrik? Iya sama lah, orang itu satu kawasan. Kalau singkong itu di Lampung Timur itu. Ongkosnya berapa, Pak, kalau dari Lampung Timur tuh? Nggak tahu, yang penting saya 1.600 sudah sampai ke tempat kami gitu. Oke. Sekarang berapa varian, Pak, produk Bapak? Saya ada klanting. Yang paling besar klanting berapa persen tuh dari? Apanya? Berapa persen kontribusinya terhadap Kontribusinya dia 50% sendiri. 50% klanting ya. Ada kalau untur-untur ini kan dari UMKM yang tidak mampu kita bantu untuk penjualannya, termasuk sale, termasuk ada yang ya ini dari UMKM. Beras nih, Pak, ya? Iya, dari beras ketan. Jipang manis, beras ketan. Nah, makanan desa semua lah yang saya. Ini bahan bakunya dari daerah kita juga ya? Iya, dari desa kami. Iya. Ini termasuk jagung itu, Pak? Ya, jagung. Nah, kalau kopi juga termasuk seperti itu. Iya. Jempol. Jempol itu jempolnya Bambang, produksinya Robani Snack. Kan musimnya JP jempol Bambang, JB. JB itu jempol Bambang. Jadi kita harus apa nih yang laku nih, merek apa? Ada JP. Tempat Bapak ada pengusaha kopi udah jadi bupati, Pak. Oh iya, teman itu. Bapak itu ya, dia kopi Kelangenan. Sekarang jadi sukses dari dulu tukang kelandeng juga sama dengan saya itu. Gitu ya. Saya pernah main tuh, Pak. Ini ke tempat apa tuh? Wisatanya tuh, Pak Rianto ya. Yang ada kudanya ya. itu. Hebat tuh. Kapan-kapan kita ajak tuh. Tapi udah jadi bupati susah. Oh iya, dia harus sekarang banyak ketemu protokol. Iya. Kalau dulu kawan akrab sebenarnya. Makanya waktu itu kemarin kan begitu dia jadi ke rumah, terus udah jadi jalan ke pabrik saya di aspal sama dia. Di aspal, dikasih kapuro di aspal. Jangan-jangan Bapak TS kali. Rahasia ini. Iya, tapi saya nggak menghindari politik lah. Iyalah, kita dagang aja, Pak. Dagang lah. Kalau politik ini yang nggak perlu dengan kita, nggak menikmati produk kita nantinya. Nah, ini yang saya dengar nih, Bapak tuh marketing langit ya. Banyak melakukan marketing langit. Boleh, Pak, dibagi ilmunya ke kita, apa aja itu bentuknya? Jadi kalau saya ini meyakini dengan Al-Quran sebagai seorang Muslim ya. Jadi kalau yang saya yakini itu perbanyak amal dan sedekah. Karena kalau namanya sedekah itu Allah itu bukan menggunakan ilmu matematika, tapi ilmu pertanian, gitu. Jadi kalau namanya ilmu pertanian itu saya sangat menghafalkan dari Quran di surat Al-Baqarah ayat 261. Masul ladzina yunfikuna ammalahum fisabilillah kama salihabatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbertum itu habbah. Jadi
perumpamaan harta yang disedekahkan, diinfakkan seperti satu biji, Itu bulir ya. kemudian tumbuh ada 7 7 tangkai. tangkai. Setiap tangkai ada 100 bulir. 100 biji bulir. Nah, Berarti itu kalau matematikanya kalau 1 jadi kalau ilmu 700. matematika ya, kalau ilmu matematika kan punya uang 100.000 diambil 10.000 kan uang kita berkurang. Iya. Tapi kalau Allah bersedekah itu yang dipakai ilmu pertanian. Artinya kalau kita bersedekah 10.000 Oke. itu nanti Allah akan kembalikan bisa 100.000, bisa 1 juta. Bisa 700 kali juga, Bisa Pak. 700, iya 700 kali yang saya pakai seperti, dan itu yang saya pahami, pengertian bersedekah itu tidak hanya uang saja, termasuk ilmu. Nah, ini yang gitu. kita bagi-bagi ilmu ini sedekah nih, Pak ya. Iya, Bapak bagi saya ilmu nih. bersedekah. Saya itu kalau ada orang yang belajar ke tempat saya itu gratis, Pak. Ada yang mau bikin rengginang. Boleh. Silakan. Mau. Iya, Belajar buat kelanting boleh? boleh. Dia sudah nginep, sudah saya kasihkan tempat tidur, saya kasih makan malah. Diajak Kalau orang itu bisa belajar di ilmu yang saya berikan, saya dapat pahala. Begitu. Jadi ya saya siapkan seperti itu. Berapa banyak tuh, Pak, dari hasil penghasilan bisnis Bapak yang disedekahkan? Ada polanya nggak? Ada berapa persen? Kalau zakat saya- misalnya 2,5% ya, kan? ya. Oh, ini berapa? Kalau saya nggak hitung-hitungan kadang-kala sih, Mas. Seperti saya ini yang saya pakai itu kisah dari Utsman bin Affan yang menjadi inspirasi saya. Begitu dia membebaskan sumur diinfakkan, ternyata Utsman bin Affan sahabatnya Nabi ya, iya, yang di Rasulullah. Madinah nih. Iya, nah begitu ini malah tambah maju usahanya. Dia tidak akan bangkrut, tambah maju, Oh, bahkan yang sampai cerita sekarang. legenda dia mensedekahkan sumur itu, Pak Sumur ya. yang Beli sumur dibebas dari punya orang Yahudi itu. Oke. Orang pada kekeringan nih, ambillah, udah saya beli, bebaskan begitu. Jadi saya ini sekarang ada 7 titik mata air sumur bor yang saya buat, saya kasih tower, listriknya juga saya yang baru yang Di masang. masjid atau di Bapak? Saya titipkan di masjid. Oh, di masjid. Jadi masjid itu bisa untuk butuh, bisa untuk mandi. Jadi airnya Bapak bor di tanah lokasi sekitar masjid, masjid, dipakai buat kebutuhan masjid. Tapi kalau masyarakat umum masyarakat ambil, ngambil gratis di luar itu. Ada yang satu desa itu namanya di Banjar, banyak orang Hindu ngambil juga nggak apa-apa. Jadi setiap bulan saya yang bayar. Jadi 1 bulan itu saya ambil listrik untuk air 700.000 rutin. dari 7 lokasi itu. 7 lokasi itu. 100.000 satu lokasi lah, Satu lebih kurang lokasi, ya. iya. Nah itulah yang membuat saya ini juga Allah tambah, dikembalikan. Yang saya dasarkan itu di Quran surat Al-Baqarah 261. Bisnisnya dingin tuh, Pak. Iya, supaya rezeki yang ngalir. Kadang-kadang juga Sebaik sedekah tuh katanya air, Pak. air, iya. Ya makanya yang saya contoh itu dari Utsman bin Affan. Itu bagian dari sedekah juga berarti, Pak ya. Ya, yang Selain saya tahu, sedekah. karena keuntungan itu karena 1 titik itu habis biaya 15 juta Untuk ngebornya. untuk ngebor sama towernya sama ini. Tiap bulannya 100.000 ya. Mm-mm, Jadi itu dari rutin, keuntungan gitu ya. rutin. Pahalanya gitu. juga ngalir kayak air tuh, Pak. Aduh, kalau pahala enggak tahu saya ini. Kalau Kalau saya saya tercermin dari bisnis Bapak yang tiba-tiba kuanlop, lompat. iya, saya juga enggak masuk akal sih kadang-kala kenapa sih orang Taiwan dari 2019 ngambil ke saya dan sekarang rutin masih ngambil 1 bulan. Masih Setiap bulan tuh ekspor, Pak. Iya. Ke Taiwan ya. ke Taiwan. Agak lumayan sih itu ke Taiwan itu. Ini sih. kebukanya dari sumur ini kali, Pak. Mungkin juga ya. Mungkin Ya, mungkin ya kalau usaha desa seperti itu. Dan orderan online juga banyak karena saya yakin akan dikembalikan. Jadi seperti kita nanam jagung lah, 1 biji ini bijinya itu bisa 300. Satu bongkol itu ya. Justru kalau kita ini usaha tidak mau mengeluarkan zakatnya seperti Korun, pengusaha sukses besar, begitu dia disuruh Zakat itu kan memang zakat. hak orang lain yang dititip Iya, ke kita dititipkan kan, ke Pak. kita. Begitu Korun diperintahkan sama Musa, wahai Korun, sedekahlah ini. Dia mau, wahai Musa, aku sukses ini karena ilmuku, aku sukses ini karena usahaku. Akhirnya Korun kan ditenggelamkan karena dia pikir. Artinya kalau kita sudah berpikir bagaimana kita ini untuk akhirat juga. Karena apa nanti setelah
saya meninggal. Yang saya yakini itu yaitu sumur-sumur air yang sudah kita berikan, Sedekah jariah itu ya. sedekah jariah itu, ilmu yang bermanfaat. Saya ngajarin, saya kadang-kala ya disuruh ngisi-ngisi pengajian ya, suruh jadi ustadz ya. Sebenarnya ilmu saya masih sedikit sih. Ustadz bisnis tuh. Beda kan. Ilmu saya masih kecil, ilmu agama Islam juga masih sedikit. Jadi sedekah, zakat yang 2,5% mesti ditunain. Iya. Buat sumur. Iya. Bor. Apa lagi Pak? Jadi orang-orang mau yang belajar, terus saya kalau dipanggil suruh ceramah ya saya terima, saya infakkan lagi begitu. Saya tidak terima ya, saya amplopnya dibalikin lagi. Balikin lagi lah. Saya hanya menginginkan supaya ilmu bermanfaat itu. Kadang-kadang dipanggil ke Bandar Lampung, Tanjung Karampus, Kohanura. Ada pondok pesantren Pak? Kalau pondok pesantren yang mengelola anak saya, hafiz Quran. Kalau anak-anak saya ini, rumah hafiz Quran ya? Anak-anak saya ini banyak hafiz Quran. Masya Allah. Anak berapa Pak? 6. Jadi ada yang hafiz itu saya. Kalau dia kemarin ada 2 gadis hafiz 30 juz, hadiahnya umroh di bulan Ramadan 100 juta, tapi nggak apa-apa untuk adik anak ya. Jadi kalau anak udah habis Quran tuh Bapak udah disiapin mahkota di surga itulah. Jadi saya inginkan seperti itu. Jadi punya rumah tahfiz yang dikelola anak-anak ya. Iya. Jadi saya yakin lah, kadangkala rezeki kita juga dari anak, dari doa anak, dari istri, anak istri dari yang saleh, anak yang soleh gitulah. Istri berapa Pak? 1 lah. Hancurnya kita usaha Mas loh gitu bisa. Ya boleh sih kan kalau mau. Teman-teman Bapak banyak lebih dari 1 tuh. Iya, tapi saya satu aja lah. Cukup Pak ya. 1 aja. Yang penting ya sudah tua lah. Katanya boleh 4 kan Pak. Boleh. Asal bisa adil. Iya. Tapi Bapak 1 aja. 1 aja lah. Insya Allah. Nah cerita ini Pak yang ekspor itu. Itu gimana mulainya dulu tiba-tiba kok bisa ekspor? Jadi kalau ekspor itu sejarahnya begini ya. Pada waktu itu dari provinsi dinas UMKM ya di Lampung itu provinsi di Jakarta ada pameran PRJ. Nah itu UMKM itu masing-masing provinsi diberi satu stand gratis ya pokoknya suruh. Bapak ikut wakilin. Nah pada waktu dari Lampung dari dinas ini siapa yang UMKM yang mau tuh ngisi gitu kan. Nah jadi ada UMKM itu maunya Pak saya mau tapi dibiayai ongkosnya, dibiayai makannya, dibiayai penginapannya gitu kan, nggak mau gratis gitu kan. Waduh nggak ada yang, dinas nggak punya dana kan. Jadi mesti berangkat sendiri. Iya. Cuma dikasih standnya doang. Stand doang. Saya udahlah nasib lah berangkat saya. Waktu itu masih pakai mobil kecil ya saya. Bawa aja nekat lah. Keluar modal gede juga kapal di sana. Sampai di sana kan saya harus cari hotel. Iya, saya nggak hotel, tidurnya di mobil. Kalau toilet kan udah banyak toilet itu yang. Itu masih zaman susah itu. Masih susah lah. Wah kok siapa tahulah ya namanya usaha. Siapa tahu dapat nasib baik gitu kan. Saya berangkat. Tapi dinas ngomong, kami tidak bisa biayai Pak. Nggak apa-apa lah. Berangkat saya. Pameran di PRJ. Pameran, ya majang kelanting majang. Nah, ada teman-teman pede aja tuh majang kelanting Pak. Iya. Ada teman-teman itu ada yang titip kopi, ada yang titip pisang coklat. Nggak mau dia. Oh nggak ada dana itu apa. Saya yakin kalau kita usaha, kita doa siapa tahu lah namanya harus usaha. Nah pada saat itulah sepanjang itu ada buyer. Itu sebulan kan Pak pameran itu? Enggak. Cuma 1 minggu waktu itu ya? Untuk UMKM itu atau berapa hari waktu itu ya kita kan Bapak selama di sana tidur di mobil tuh? Iyalah. Makanya di itu. Nah ya tapi kan sambil jualan juga sih. Saya dapat ada biaya untuk jual ini laku jadi ya lumayan lah gitu kan. Ada bayar dari Taiwan? Saya waktu itu orang sama Indonesia istri. atau orang Taiwan? Itu orang Taiwan dari luar kan masuk dia bapak terjemah. Nah tanyalah keripik pisang coklat itu. Ini tanya ini punya teman dia tanya pegang ini pisangnya pisang apa coklatnya mana? Saya nggak bisa jawab, bukan punya saya kan bingung. Waduh apa ini ya kan? Nah begitu dia kopi juga megang. Ini kopinya kopi apa jenisnya? Waduh saya telepon kawan saya nggak keangkat.
Nah, ya kan dia nggak bisa jawab, bukan produk cuma ya. dititipin Wah, doang. gimana titipin? Gimana ini? Begitu dia megang kelanting, Jelasin. bahasa jelasin, tek 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 tek. Oh, udah aku ambil contoh dulu gitu kan. Nah, dia kok cara 3 bulan ngasih jawaban, kasih kartu nama, nelpon saya. Tuh, ternyata di sana banyak orang Indonesia yang kerja di Taiwan itu. Nah, Nelpon pakai bahasa Inggris tuh. dia pakai penerjemah. Oh bener cuma. Ada yang nerjemahin gitu. Nah, begitu dia jadi manggil lah punya saya. Begitu udah pengiriman 5 kali, dia datang ke pabrik Mr. Zen Zipeng itu. Dan Zipan. Dia dari bandara, ya saya jemput. Ya, ngomong saya nggak bisa, dia penerjemah sih, ngomong gini. Oh ya udah. Oh ke Persewu tuh. Kemudian saya dia ada kunjungan ke sana. Sekarang rutin Pak. Enggak, setelah 1 kali aja itu. Enggak, ini kirim barangnya rutin. Ini masih dalam proses ini. Ini besok tanggal 10 harus sudah dipetik kemas Jakarta. Sekali ngirim berapa banyak Pak? Itu 500 kilo. 500 kilo 50 dus. Satu kontainer lah ya. Mungkin 50 dus. Kalau kita mau ke sana 2 mobil sih ya. Terus Bapak ekspornya gimana? Kan Bapak nggak punya pengalaman ngekspor barang. Enggak, dia punya perwakilan di Cakung itu. Pokoknya kasih DP, saya antar ke sana, sudah. Oh Bapak kasih ke gudang dia aja Iya, nggak gudang. pusing ya? Gudang. Tahu barang udah di sana. Gudang sana tanggal sekian kan udah ngasih DP ini. Ini besok kalau ke tanggal 10 paling tanggal 15 dia udah berangkat, udah bayar. Gitu dikirim Allah itu Pak ya, nggak tahu. Iya, Kita nggak ada nggak kenalan tahu, ya, iya, nggak ngerti bahasanya. Dari 2019 sampai sekarang Berarti sudah 6 tahunan ya? Ya, alhamdulillah bisa dapat rumah, bisa ya ecak-ecak paciru itu. Harganya beda Pak kalau ekspor. Beda. Nggak kita jual ke dia sama aman ke kita? Beda dong. Satu-satu kalau yang ekspor itu harganya beda. Kalau misalnya kita jual di sini 10.000, ekspor 2 kali? Iya, 2 kali. Oh, marginnya lumayan tuh. Lumayan itu. Sebenarnya dia beli itu cuma 5.000 dolar Singapura ya. Tapi kalau diubah ke uang saya itu jadi 50.000. Iya, gede. Kursnya lebih mahal kan? Iya, kursnya itu lumayan. Jadi di situ sekarang saya. negara tujuan Taiwan Sama Singapura. Singapura ya. Rutin Kalau gitu? yang kalau Nigeria, Hong Kong udah datang orangnya. Turki datang. Ya keripik singkongnya, cuma dia maunya barang sampai sana baru bayar. Saya nggak mau. Kalau kamu mau, pokoknya separuh. Pas nggak percaya sama kami Pak, uang segitu ya terserah, uang segitu bagi saya besar. Dia nggak bayar, pusing kita mesti ke Turki. Nah, uang Jawa bilang gini, kehilangan sapi, kandangnya ikut katut habis kalau kita cari. Saya nggak mau. Sekarang Taiwan DP, dari DP itu kita sudah ketutup biaya produksi dan bahan baku. Jadi kalau kita kirim kasih DP itu kalau udah bayar ya udahlah balik modal gitu ya Pak. Iya, nasib-nasiban gitu. Nah, setelah dia bayar baru tak tabung. Nah, itu yang untuk beli tanah, beli rumah gitu. Jadi sekarang Bapak udah temannya Bupati. Bupati itu kalau mau nemen kalau nggak kaya nggak mau temen dia Pak. Atau makanya kaya gini, atau banyak banyak pengikutnya, ya, baru dia mau temenan. Status sosial juga pengaruh. Makanya saya pakai mobil Pajero itu hanya gaya-gayaan aja. Ini orang desa sih. Cuma kalau udah pakai gitu mau jadi narasumber mertamu juga agak dipandang gitu. Kalau pakai motor nanti dibilang gimana ya. Jadi ini kisah true story nih Pak ya. Marbot bisa ekspor ya. Iya. Bisa punya mobil, bisa jadi teman bupati. Berkat itu ya, rajin ibadah. Ya, saya rajin ibadah. Kadang-kala ya yang kita jaga itu puasa sunahnya Senin dan Kamis, ya kita jaga itu. Sama sholat berjamaah. Masjid ya, masjid ya. Sholat berjamaah sama terutama sholat subuh. Itu kita rutin karena dari Rasulullah rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita jaga sholat sunnahnya, kemudian kita sholat subuhnya itu, kita rezekinya dicukupkan di siang hari. Jadi kalau melihat pengalaman Bapak ini urusan agama ini nggak cuma untuk akhirat kan Pak ya? Bisa untuk akhirat dan dunia juga. Iya, di rumah gitu.
Jadi sekarang Bapak udah temennya Bupati. Bupati itu kalau mau nemen nggak, kalau nggak kaya nggak mau temen dia Pak. Ya, Atau makanya kaya atau gini, banyak itu, banyak pengikutnya, ya, itu baru dia mau temenan. status sosial juga pengaruh. Iya. Makanya saya pakai mobil Pajero itu hanya gaya-gayaan aja. Ini orang desa sih. Cuma kalau udah pakai gitu mau jadi narasumber mertamu juga agak Iya, iya, dipandang iya, gitu. iya, Kalau iya. pakai motor nanti dibilang gimana ya. Jadi ini kisah true story nih Pak ya. Marbot bisa ekspor ya. Iya. Bisa punya mobil, bisa jadi teman bupati. Berkat itu ya, rajin ibadah. Ya, saya gitu ya. rajin ibadah. Kadangkala ya yang kita jaga itu puasa sunnahnya Senin dan Kamis, ya kita jaga itu. Sama sholat berjamaah. Masjid ya, masih ya. Sholat berjamaah sama terutama sholat subuh. Itu kita rutin. Karena dari Rasulullah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita jaga sholat sunnahnya, kemudian kita sholat subuhnya itu, kita rezekinya dicukupkan di siang hari. Jadi kalau melihat pengalaman Bapak ini, urusan agama ini nggak cuma untuk akhirat kan Pak ya? Bisa untuk akhirat dan dunia juga. Iya, loh kan doa kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diminta Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dunia dulu bahagia, baru akhirat gitu. Jadi agama itu sebenarnya itu dunia dan akhirat. Nggak boleh di masjid terus doa aja. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau hanya doa aja nggak mungkin ada uang tiba-tiba datang di situ. Jadi kalau saya yakini itu dunia akhirat. Allah jangan mengajarkan seperti dunia kamu bahagia dulu. Kaya, orang Islam itu harus kaya. Iya. Gimana? Orang Islam harus kaya. Kalau nggak kaya gimana coba? Mau harus sedekah. Ini pertanyaan titipan nih Pak. Kalau lagi stuck atau usaha kita lagi mandek gitu ya. Lagi mandek, nggak maju-maju, malah cenderung mau dekat-dekat bangkrut tuh. Apa saran Bapak untuk orang-orang seperti ini? Kalau saya mungkin di situ pendekatan kepada yang kuasa. Ya. Kurang, atau dia ada masalah dengan orang tuanya atau mertuanya, Periksa dulu hubungan sama orang tua. Yang pertama periksa hubungan kita dengan mertua dan orang tua kita muliakanlah orang tua itu. Karena doa dari orang tua terutama ibu yang masih hidup itu luar biasa. Ada kaitannya Pak ya, kalau usaha lagi mandek tuh periksa hubungan orang tua, bapak ibu sama mertua juga ya? Mertua juga. Ya termasuk orang tua itu termasuk lah, kita harus berbuat baik kepadanya. Nafkahi dia lebih utama. Kalau saya dengan orang tua tetap kita kasih muliakan, kita kasih jatah gitu kan. Yang terbaik ya. Supaya karena nanti doanya dia akan mendoakan kita yang baik. Begitu kalau saya. Habis itu Pak, kalau masih mandek juga amal kita kali ya, amal ibadah kita. Mungkin kita banyak dosa kali ya. Banyak maksiat kali ya. Masih banyak-banyak ke masjid. Itu apa namanya? Mungkin kita juga punya musuh dengan orang, mutuskan silaturahmi, bisa juga. Bisa juga. Kan dalam hadis man ahabba yubsatalahu fi rizqi wa yas'alahu fi asarihi wa rahimah. Siapa yang ingin dibanyak rezekinya dan disisakan banyak umurnya, hendaknya menyambung tali persaudaraan. Mungkin kita harus sholatnya rajin. Tapi kita punya musuh joraan, dendam sama orang, nggak kenal dengan orang, pengaruh itu. Nggak mau silaturahim. Butuh silaturahim tuh. Jadi kalau orang musuhin kita harus berbuat baik kepadanya, jangan sampai putus. Sampai Rasulullah itu menghindari orang sudah mencaci memakinya, malah dia berbuat baik sama orang itu, gitu. Jangan punya kita mesti buat pengajian nih Pak. Supaya teman-teman yang masih mandek itu nanti dapat nasihat langsung. Kalau saya seperti itu, karena dulu pernah saya punya sifat dendam, usaha kok nggak begini gitu. Ternyata pernah juga ngalamin Pak ya? Pernah ngalamin ya? Karena saya punya masih ada rasa dendam, sakit hati, benci sama orang, menzolimi orang. Jangan sampailah kita ini menzolimi. Kalau saya gitu, dizakati, menzolimi. Jadi walaupun kita sekarang kerjanya jalan-jalan, sudah rezeki itu ada, produksi ada di rumah tetap berjalan begitu. Dengan 4 kendaraan saya ini, ada yang ke Palembang, ada yang ini, kita sudah seperti itu. Gitu kalau saya. Menarik, terima kasih banyak Pak Bambang. Sharingnya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita UMKM yang sedang merintis ataupun sedang berusaha untuk memajukan usahanya. Bapak udah cerita banyak, termasuk yang itu
doa Nabi Musa. Siapa tahu Kalau ada yang malah- ngikut-ngikutin. iya. Kalau ini yang kalau saya itu kan berasal dari pengalaman ya, Betul, betul. pengalaman bukan dari teori. Kan Saya sama beberapa udah praktek. ikut Bapak tuh. Salat masjid itu. Iya, berjamaah yang Wah, kita ya. jaga. Kita sudah tua sih kita Terutama jaga berjamaah. subuh gitu ya. Subuh ya kita jaga. Ya. Kalau saya ngimamin terus di masjid. Oh, malah jadi imam kita belum. Iya. Makasih banyak Bapak Bang. Iya, terima kasih. Semoga manfaat, Mudah-mudahan iya bermanfaat kita semua. Ya, Sukses. teman-teman. Demikian cerita dengan Pak Bambang. Lain kali kita cerita lagi, masih banyak Pak, yang Boleh, mau boleh. kita gali dari Bapak nih. Karena waktu Bapak sempit, ya mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa ketemu cerita-cerita yang lain yang bisa bermanfaat buat teman-teman UMKM terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.